Alhamdulillah binikmatihi tatimmus sholihat wa tarfa'ud darajat wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abu Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, nafsul mu'mini mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Seorang mukmin itu bergantung kepada hutangnya hatta yuqda anhu, hingga hutangnya itu dilunasi. Hadirin ikhwatu iman, semua manusia pasti pernah punya utang. Tidak ada yang tidak pernah punya utang. Cuma nominalnya ada yang besar, ada yang kecil. Bahkan ada semacam kelakar, orang yang punya utang itu cirinya bahwa dia orang jujur. Yang tidak punya utang cirinya bahwa dia orang gila. Kenapa orang yang punya hutang disebut orang jujur? Ternyata orang yang berpiutang percaya kepada orang tersebut. Kenapa yang tidak punya hutang disebut orang gila? Karena saha anu bade nganyukeun ka jelema gelo. Gitu ya. Nah, sejarah-sejarah mencatat bahwa Nabi pun beliau pernah punya hutang. Beliau meminjam kepada seorang pedagang Yahudi, kemudian beliau menggadaikan baju besinya. Menggadaikan itu dalam artian jaminan. Kalau nanti sampai waktu tertentu tidak bisa dilunasi, maka nanti jaminan ini dijual. Dijual bersama. Nah, nanti harganya itu dibalitungkeun dengan jumlah utangnya itu. Jadi fungsi gadai seperti itu. Saya meminjam sejumlah uang kepada si A. Jaminannya apa? BPKB motor misalkan. Saya pinjam uang umpamanya 10 juta, jaminannya BPKB motor. Sampai waktu yang disepakati saya tidak bisa bayar. Maka motor itu dijual bersama. Kalau ternyata lakunya 15 juta umpamanya, maka yang 10 juta dipakai untuk melunasi hutang, yang 5 juta dikembalikan ke saya. Itulah yang disebut gadai syar'i. Nah, sekarang yang namanya jaminan umumnya, kalau tidak bisa melunasi pada waktu yang sudah ditentukan, maka barang yang dijadikan sebagai jaminan itu menjadi milik orang yang berpiutang. Tentu secara syar'i tidak boleh seperti itu. Karena nanti di sini akan ada yang dirugikan. Kalau jumlahnya kurang dari jumlah utang bagaimana? Kalau lebih bagaimana? Kalau lebih tentu yang berutang dirugikan. Kalau kurang tentu yang berpiutang yang dirugikan. Bahkan Imam Asy-Syafi'i saja, beliau sampai wafat malah. Sampai wafat Imam Syafi'i itu dalam keadaan punya hutang. Nah, jadi yang bermadhab Syafi'i silakan ikuti itu gitu ya. Nah, ketika Imam Syafi'i menjelang ajal, beliau berwasiat kepada anaknya, kalau nanti aku meninggal dunia, kamu datang kepada gubernur Mesir.
minta supaya dia memandikan jenazahku. Karena Imam Syafi'i lahir di Baghdad dan beliau wafat di Mesir. Setelah beberapa kali mendatangi beberapa negara, kadang-kadang Imam Syafi'i ke Mekah, ke Madinah, sempat juga mukim di Mekah. Imam Syafi'i datang ke Irak, ke Iran, atau dulu belum belum populer Iran ya, ada Isfahan dan lain sebagainya. Tetapi itu dalam rangka thalabul ilmi. Sementara pindah tempat secara permanen menjadi penduduk, itu di akhir hayatnya Imam Syafi'i pindah ke Mesir dan wafat di Mesir. Nah kemudian Imam Syafi'i wafat. Anaknya melaksanakan wasiat dari ayahnya, dia datang ke gubernur Mesir. Lalu berkata, wahai gubernur, ayahku berwasiat. Apabila ia meninggal dunia, ayahku meminta supaya Tuan Gubernur memandikan jenazahnya. Gubernur Mesir bertanya kepada anak Imam Syafi'i itu, berapa jumlah hutang ayahmu itu? Nah, anaknya menjawab sekian. Lalu gubernur mengeluarkan sejumlah uang, ini bawa uang ini, lunasi hutang-hutang ayahmu, itulah yang dimaksud oleh ayahmu bahwa aku mesti memandikan jenazahnya. Nah, jangan bangga, Pak Arlan kantun sumbing ke Pak Wali Kota kayak. Jadi secara hukum pokok hutang itu mubah. Apakah nganyuk teh haram? Tidak. Nabi juga itu pernah nganyuk gitu ya. Nah walaupun dalam video-video pendek gurauan itu ada orang yang disebut nganyuk tuh tidak mau. Saya nyokot barangnya, duitnya isuk. Ah, maneh mah nganyuk wae. Teu nganyuk saya mah. Kan mayarna isuk. Ya, itu teh nganyuk. Lain sana. Kekeh wae disebut nganyuk mah tidak mau gitu ya. Teu nganyuk saya mah ngan mayarna isuk. Nah, jadi meminjam itu, memiliki utang itu tidak haram. Karena Nabi pun pernah melakukannya. Imam Syafi'i pun seperti tadi. Tetapi bukan juga wajib. Ai nganyuk wajib? Tidak. Ya. Walaupun nanti dalam kondisi tertentu, kalau nganyuk dipermudah. Kalau cash dipersulit. Silakan Bapak Ibu beli motor. Kalau cash mah dan dipersulit. Pak, mending oge nganyuk. Mending oge kredit. Ini kan uang ini nanti bisa Bapak golangkan dulu buat usaha dan lain sebagainya. Mending juga nyicil. Kita diarahkan begitu. Nah, padahal di sana ada unsur ribawinya. Jadi kalau mau cash itu sangat sulit. Kecuali kalau kita kenal dengan orang-orang tertentu. Jadi punya hutang itu mubah. Tetapi nanti Islam mengatur. Di dalam Al-Quran Al-Baqarah 282. Itu satu ayat khusus bab hutang. Dan ayat terpanjang itu bab hutang. Ya, idza tadayantum bidainin dan seterusnya. Jadi pada intinya kalau kita meminjam, demikian pula meminjamkan, pertama ya, mesti ada dua saksi. Jadi pada saat transaksi pinjam meminjam itu aturan Islam itu mesti ada dua saksi. Yang kedua ada bukti tertulis, tulis, nggak boleh bosan. Tidak boleh kita malas walaupun nanti nominal yang dipinjam itu sedikit. Ah, itu pira oge 5.000 jeung dicatatkeun sagala. $5.000 mah. $5.000 tidak usah dicatat. Kalau $5.000, nah gitu ya. 75 juta. Nah, urusan materai, ya itu silakan saja Pak. Itu mah diatur gitu ya.
Pirakue ari nambut 5.000 gitu, ai matereina 10.000. Kan teu kahartos itu ya. Nah, jadi ada 2 saksi, ada bukti tertulis, kemudian yang ketiga ila ajalin musamma. Ila ajalin musamma itu artinya orang yang berpiutang, yang meminjam itu tidak berpikir kumaha engke. Ya iraha mayarna, nya kumaha engke we. Tidak boleh begitu. Ila ajalin musamma itu artinya si peminjam sudah punya gambaran iraha mayarna. Dan nanti kalau ternyata pada waktu yang sudah disepakati belum bisa bayar, maka hendaklah orang yang berpiutang memberi kelonggaran. Dan tidak boleh ada penalti. Nanti kalau ada penalti yaitu sistem ribawi itu. Nah, kenapa Islam begitu ketat mengatur kaitan dengan masalah hutang piutang? Karena ini dalam rangka satu hibdul mal, memelihara harta, memelihara kepemilikan. Yang kedua, untuk menghindarkan terjadinya kedoliman. Karena dalam prakteknya, ada orang yang dia berpiutang, ternyata tidak dibayar hutangnya teh. Dulu ada ya, tukang dagang martabak di daerah Turangga, Pak. Martanegara, mohon maaf. Terusan Martanegara. Cerita, waktu itu 2001. Saya pulang haji, jajan di sana. Nah, kemudian karena melihat botak gitu, dia tanya, baru pulang haji, Ustadz? Ya. Dia cerita bahwa saya mestinya sudah berangkat, Ustadz. Nah, terus kenapa tidak berangkat juga? Saya sudah punya uang 60 juta. Dulu cukup, 2001 itu 32 juta, Pak. BPIH itu. Masih ONH dulu singkatan. Nah, uang itu dipinjam sama teman saya. Teman satu fakultas di Unisba. Beliau kuliah di Unisba. Nah, tahun berapa? Dia bilang 2009. Nah, terus bagaimana? Sampai sekarang tidak bayar. Ditelepon teu ngangkat, Pak, 60 juta tetah. Ya, ditelepon, tapi aktif. Sampai saya sempat telepon juga, coba sama Pak Ustadz telepon. Saya telepon. Aktif gitu. Telepon, tapi tidak mau ngangkat. Nah, saya tanya, ada bukti tertulis tidak? Tidak. Ada saksi? Tidak. Kenapa tidak lakukan itu? Saya waktu itu berpikir ini kan teman dekat. Satu fakultas. Ya. Nah, justru untuk menjaga hal-hal seperti itu. Karena nanti dalam pepatah Cina, ya, berdasarkan pengalaman beratus-ratus tahun, orang yang paling mudah ditipu itu teman. Karena dia tidak akan percaya. Kira aku sobat nipu, ayo nama. Tidak ada sobat begitu. Yang paling mudah ditipu itu teman. Kemudian yang kedua ya, saya ngajar di satu keluarga dari 96 sampai sekarang masih alhamdulillah. Bosan-bosan gitu ya. Nah, lalu 2001 selesai hajian itu ada tanah yang dijual persis di depan rumah mertua saya, karena saya di rumah mertua, Pak. Setelah nikah itu di rumah mertua, di komplek Mertua Indah 5 tahun, Bager Gaduh Mitoha teh. Nah, setelah itu ada satu lokasi, satu kamar, ada kamar mandinya di masjid. Nah, saya diminta sama DKM, sok Pak Ustadz di dianya, tapi tetap mesti ada timbal balik. Pokoknya mah masjid kedah bersih itu. Siap, mangga, gitu lumayan daripada ngontrak. Nah, kemudian ada tanah di depan rumah mertua itu, 10 tumbak, bangunannya gedong sapotong istilah zaman dulu. Jadi pakai bata 1 meter ya, ke atasnya bilik gitu.
gedong sapotong disebut nanti. Nah, waktu itu menawarkan 60 juta 10 tumak di Maleer, Pak. Ya mahal waktu itu mah gitu ya. Sudah di DP-an 10 juta ngabatalkeun. Ya sudahlah, itu bukan rezekinya gitu ya. Nah, tiba-tiba setahun kemudian nawarkan lagi, tapi jadi 100 juta itu nawarkan nanti. Saya mah tidak punya, cing teh. Akhirnya disepakati 80 juta. Ujung-ujungnya 80 juta. Waktu itu istri saya punya perhiasan, saya punya tabungan, tapi setelah dijual dan digabung, itu hanya terkumpul 45 juta. Saya pinjam 40 juta. Jadi terkumpullah 85, maksudnya yang 5 untuk mengurus surat menyuratnya itu gitu ya. Nah, saya pinjam itu ke keluarga yang saya ngajar di sana. Kebetulan suaminya dokter kulit. Nah, istrinya alumni ITB, teknik sipil. Tapi beliau lebih fokus mengurus masalah keuangan obat gitu ya. Nah, kalau dulu mah ke Batam kemana-mana gitu. Nah, saya pinjam saya pinjam uang 40 juta. Kepentingannya, saya terangkan, saya punya sekian, kemampuannya sekian, tapi saya perlu uangnya sekian, kurangnya 40 juta. Nah, si ibu bilang, nanti ya saya diskusi dulu dengan suami. Nah, akhirnya 2 hari setelah itu, bisa katanya, boleh. Nah, kemudian si ibu tuh bilang begini, boleh Pak Ustadz, 40 juta ada, tapi tolong bikin kwitansi penerimaan, pakai materai, dulu masih 6.000, kemudian minta fotokopi KTP Pak Ustadz sama istri, kemudian minta tanda tangan Pak Ustadz sama istri di sana. Itu. Lalu si ibu itu nanya, nah ini pembayarannya gimana Pak Ustadz? Waktu itu saya bilang, saya punya kesanggupan 1 bulan 1 juta membayar. Nah, selintas, saya kan ngajar dari 96, Pak. Artinya kurang lebih sudah 5 tahun lah saya ngajar di rumah itu. Seminggu 2 kali, Pak. Ngajar di rumah itu. Artinya mereka tahu kan saya teh ustad itu. Masih tetap diminta kwitansi. Itu ya. Nah, mungkin bagi orang tertentu terpercaya. Pan saya teh ustad jeung kikituan sagala. Itu ya. Saya tidak merasa tersinggung gitu, tidak merasa dicurigai. Justru saya merasa senang gitu ya. Setelah saya mengajar dari 96, alhamdulillah sudah terlihat ada hasilnya. Murid saya mau mengamalkan Al-Baqarah 282. Jadi bukan satu penghinaan. Tapi justru itu adalah salah satu keberhasilan ngajar gitu. Jadi kira ku ka ustad gigituan, ustad oge manusia. Itu oknum ya, oknum. Ada ustad yang nipu? Ada, Pak. Tapi oknum gitu ya, bukan profesinya. Jadi oknumnya ada yang begitu. Malah ada seorang ibu yang bilang ke saya, Ustad, kalau ada ustad meminjam, itu artinya meminta. Tunggu dulu Bu, saya bilang. Tidak begitu. Karena ada ustad pinjam ke saya, akarnya pinjam, tapi itu bayar-bayar. Akhirnya ya sudah, saya sedekahkan, bebaskan. Nah, jadi dia punya prinsip dan memukul rata. Pokoknya kalau ustad meminjam, itu artinya minta. Ya, saya bilang tidak. Saya kalau akarnya meminjam, saya bayar. Dan alhamdulillah lunas gitu ya. Alhamdulillah sudah lunas hutang saya itu. Jadi saya tidak merasa terhina, tidak merasa dilecehkan dengan aturan yang seperti itu. Justru Islam memerintahkan begitu. Karena tidak mustahil nanti orang lupa. Makanya ada saksi, ada bukti tertulis. Nah, ada yang begitu, Pak. Sama tadi, Ustadz itu, Pak. Kan mertua saya bendahara di salah satu organisasi. Nah, orang tua saya meninggal dunia, bapak saya mertua itu meninggal.
Bapak saya bagus Pak pembukuannya itu. Tapi kalau main komputer ya maklum jadul gitu ya, tapi tulis tangannya rapi sekali. Bahkan bapak saya itu sampai jam 12 malam hitung uang, Pak. Jadi kalau hitung ini catatan, ini nominal sekian, dilihat di buktinya ya, fisiknya uangnya. Kurang 50 rupiah, Pak. Dalam catatan misalkan 20 juta sekian, 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 gitu ya. 50 rupiah ujungnya. Ternyata dalam fisiknya kurang 50 rupiah. Itu dihitung dari awal. Dihitung dari atas. Muncul orang mah, tambahannya ku duit orang atau 50 perak mah. Bapak saya mah dihitung dari awal. Di mana kekeliruannya. Oh, dan ketahui ini salah nulis, Pak. Nah, kemudian setelah bapak saya wafat, itu ada orang meminjamnya ketika bapak saya masih ada. Pinjam 40 juta. Ketika ditagih, Ustaz, kan dulu Ustadz pernah pinjam ya 40 juta dari uang kas. Tidak. Apa dia lupa atau bagaimana? Piraku 40 juta. Lupa gitu ya. Kalau lupa berarti dia sering pinjam. Dan kemana-mana. Ya. Akhirnya oleh bendahara 2 itu diperiksa lagi catatannya. Ada Pak catatannya. Itu tulisan tangan mertua saya. Ketika diperlihatkan, ini Ustadz tulisan tangan nih. Dan ini ada tangan Ustadz. Oh iya saya lupa. Itu ya entahlah apa memang dia pura-pura lupa atau bagaimana gitu. Tapi ini salah satu manfaat pencatatan hutang itu. Karena itu ya seringkali orang lupa atau melupakan. Makanya suka ada gurauan ya. Keunikan bahasa Jawa. Itu gurauannya itu. Mobil jadi motor. Ya. Pisang jadi gedang. Itu bahasa Jawa mah pisang gedang. Mobil motor itu ya. Sayur jangan. Itu. Jadi mobil jadi motor, pisang jadi gedang, sayur jadi jangan. Tapi pas hutang suka jadi lali. Gitu. Itu gurauannya begitu gitu ya. Nah, jadi kenapa ada pencatatan? Satu, takut lupa, mingkar. Untuk lebih kuat ada saksi. Ya kalau sekarang di perbankan itu ke notaris gitu Pak ya. Ada saksi notaris lebih kuat gitu. Nah karena kalau tadilah kasus si tukang martabak itu, kalau dia menuntut ke pengadilan, kan nanti pengadilan akan meminta bukti. Mana buktinya bahwa orang ini pernah meminjam kepadamu? Kalau orang itu ingkar, dia menang Pak di pengadilan. Saya tidak pinjam. Walaupun pada akhirnya dia pinjam. Saya tidak pinjam. Mana bukti tertulis kalau saya pinjam? Siapa saksinya kalau saya pinjam? Kan tidak ada bukti tertulis, tidak ada saksi. Walaupun tentunya nanti hakim akan memutuskan dia tidak pernah meminjam. Karena hakim akan melihat bukti tertulis. Bebas di dunia, Pak, tapi di akhirat. Dan zaman sekarang ini, orang lebih takut hukum dunia daripada hukum akhirat. Seenaknya saja mereka melakukan pelanggaran. Karena bisa suap sini, suap sana gitu ya. Jadi menyuap orang-orang yang nanti akan bisa menjerumuskan dia. Dipegang orang-orang tertentu. Jadi disebut dengan korupsi berjamaah. Sampai ada istilah kalau zaman Pak Harto, korupsi itu di bawah meja. Kalau sekarang itu dengan meja-mejanya dikorupsi. Separahnya begitu gitu ya. Nah, jadi itu ada aturan yang begitu rinci dalam Islam ketika seseorang bertransaksi pinjam meminjam. Nah, hadirin waktu iman, kenapa salah satu hikmah lainnya? Kenapa kalau meminjam mesti dicatat? Karena nanti sebagai bahan bagi keturunan anak-anak ketika orang tua yang pernah melakukan peminjaman ini meninggal dunia.
Nanti kaitan dengan aturan waris. Jadi waris itu mesti segera, ya, mesti segera dibagikan. Tidak boleh ada pemikiran nanti saja, tidak. Tanah kuburan ge baseuh keneh. Kiraku si bapak kakara maot ai urang geus ribut masalah warisan. Bukan itu. Kenapa? Karena pada harta warisan itu ada hak orang. Nanti ketika ada yang meninggal dunia menyusul, semakin repot itu. Bapaknya meninggal dunia, warisan belum dibagikan. Mantan istrinya nikah lagi. Itu ya. Disusul kuno cikal, maut. Interior teteh. Terus rumah dijual, nah sudah gitu ya. Jadi masalahnya bukan pan tanah kuburan ge baseuh keneh ai urang geus perebut harta, bukan. Karena Islam mengajarkan mesti segera. Cuma nanti aturannya pertama ya, bahwa warisan itu dihitung, dikalkulasi, kemudian ditanya, ini almarhum pernah punya hutang tidak? Satu itu. Kalau pernah punya hutang, lunasi dulu hutangnya. Beres, lunasnya hutangnya lunas atau memang tidak punya hutang. Kedua, apakah almarhum pernah berwasiat atau tidak? Urutannya. Oh tidak, selesai. Berwasiat, ya sudah. Berapa nominalnya? Sepertiga misalkan ya. Nah, tetapi nanti runut gitu. Kurangi dulu hutangnya. Nah, hutang sudah beres, wasiat. Nah, sepertiga itu setelah dikurangi hutang. Bukan sebelum dikurangi hutang, itu. Nah, kemudian wasiat sudah beres, hutang sudah beres, wasiat, tinggal dibagikan warisan. Bagaimana kalau ternyata hutangnya lebih banyak daripada harta warisan? Nah, maka nanti hutangnya juga diwariskan. Warisan hutang itu ya. Nah, cuma nanti siapa yang boleh membayar hutangnya itu? Itu siapapun boleh. Tidak mesti ahli waris, Pak. Kalau yang berhak mendapatkan warisan itu ahli waris. Yang bukan ahli waris tidak bisa mendapat hak waris. Tapi yang boleh membayar hutang itu boleh siapapun. Walaupun bukan ahli waris. Ya seperti Imam Syafi'i kan, hutangnya kan dibayarkan bukan oleh ahli waris. Itu bab hutang mah gitu. Mah enggak, hutang mah kusaha bae oge. Tapi kalau warisan mesti oleh ahli waris. Nah tentu nanti seorang anak yang soleh soleha, dia akan membayarkan hutang orang tuanya itu. Nah kecuali nanti kalau orang hutang ke bank Pak, itu kan diasuransikan. Biasanya bank tidak mau ambil resiko, diasuransikan gitu ya. Nah, kita tidak berbicara hukum asuransi gitu, tetapi kalau pinjam ke bank diasuransikan. Makanya nanti kalau orang meninggal dunia pinjam ke bank itu lunas, Pak. Tapi bukan dalam artian lunas lunas seperti biasa dianggap lunas, bukan. Tapi nanti bank itu bisa mengklaim ke bank ke pihak asuransi. Nah, jadi Nabi bersabda, al-mu'minu mu'allaqatun bidainihi. Seorang mukmin itu nasib nanti di akhirat itu sangat bergantung kepada hutangnya. Kemudian bukan meminjam yang tercela itu, meminjam tapi terbayar, itu yang tercela. Makanya kalau ada orang yang meninggal dunia, Nabi kan tanya dulu sebelum menyolatkan, ini punya hutang tidak? Ada punya hutang. Ada yang bertanggung jawab untuk membayarnya? Ada. Nabi menyolatkan. Tapi kalau ditanya punya hutang, punya. Ada yang menjamin membayarnya? Tidak ada. Nabi tidak mau menyolatkan orang itu. Tapi bukan dalam artian punya hutang itu dosa. Tidak dosa punya hutang itu. Ya. Cuma Nabi dengan cara tidak menyalatkan orang yang meninggal dalam keadaan punya hutang dan tidak ada yang menjamin, itu sebagai tindakan peringatan. Jangan pernah menganggap enteng hutang.
Kenapa? Ditakdirkan orang itu ahli surga. Kalau hutangnya belum terbayar, itu dipending dulu. Sampai Nabi menyatakan bahwa orang yang syahid gugur di medan perang dalam rangka membela agama Allah, dijamin surga itu tanpa hisab. Tidak ada yang bisa menghalangi orang tersebut dari masuk surga kecuali hutang. Eta teh orang yang dijamin pi surga. Apalagi kita ke surga cantang tuh, ai hutang, ai semayar. Terus bagaimana kalau ahli neraka? Apa dipending dulu? Ini pinarakaeun tapi hutangnya gede, pending dulu sampai dibayar hutang-hutangnya. Atau mending gitu mah genah. Enak yang punya hutang pinarakaeun gitu ya, dipending dulu ke neraka gitu ya. Nah, terus bagaimana? Karena satu lain hal, umpamanya ada orang yang sampai meninggal dunia belum terlunaskan. Dan keluarga tidak tahu kalau orang tuanya punya hutang. Makanya setelah selesai penguburan ya, itu suka ada begini, Bapak Ibu barangkali ada yang pernah berpiutang dengan orang tua kami atau berhutang dengan orang tua kami, silahkan hubungi keluarga. Ya, apakah almarhum meminjam atau ada orang yang meminjam kepada almarhum, silahkan nanti menemui keluarga. Nah, itu banyak kasus, Pak. Banyak kasus ya. Ada 2 orang yang datang ke keluarga bahwa almarhum dulu pernah pinjam ke kami. Nominalnya cukup besar. Nah, pihak keluarga ini agak ragu juga gitu ya. Betul, almarhum pernah meminjam ke orang itu. Nah, disinilah manfaat kenapa hutang itu mesti tertulis. Karena tidak mustahil nanti akan ada orang yang memanfaatkan. Ngaku-ngaku pernah dipinjam. Nah, pihak keluarga kadang-kadang, sudahlah. Barangkali betul orang tua kami dulu meminjam. Gitu. Daripada kehalangan ke surga, mending bayar. Padahal nipu. Tidak mustahil. Zaman kiwari mah orang, itu sedang kemusibahan, nuka pikir naon, nipu. Sama kalau di jalan raya terjadi tabrakan. Ada orang yang niatnya menolong, ada orang niatnya mencolong istilahnya. Nuka pikir teh, jam tangan halus gitu, Pak. Ketika ada orang ngagoler kapayahan teh, nuka pikir jam tangan dompetna. Banyak orang-orang yang begitu. Nah, makanya sekali lagi perlunya kenapa ada catatan, ada saksi itu untuk menghindari penipuan, untuk menghindari kedoliman. Dan nanti dalam satu hadis Nabi bersabda, unsur akhaka doliman au madluman. Tolonglah saudaramu yang didolim. Tolong juga saudaramu yang mendolim. Lalu kata para sahabat, al-madlum ansurhu. Ya Rasulullah, kalau orang didolim, ya tentu kami akan menolongnya. Terus bagaimana cara menolong orang yang mendolim? Kata Nabi, engkau halangi, jangan sampai orang itu melakukan kedoliman. Kalau sudah terlanjur melakukan kedoliman, hentikan kedolimannya. Itulah cara kamu menolong saudaramu yang melakukan kedoliman. Jadi dengan mencatat hutang itu salah satu tujuannya adalah untuk menghindarkan kedoliman. Karena secara pokok ditetapkannya perundang-undangan dalam Islam, tujuannya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan, untuk menolak, menghindarkan kemafsadatan. Itu undang-undang apapun. Mau undang-undang kaitan dengan masalah asri, pensyariatan agama, atau undang-undang kaitan dengan masalah keduniaan. Tujuannya hanya 2. Menarik manfaat, menolak madorot. Jadi secara tujuan global ditetapkannya undang-undang adalah demi terwujudnya kemaslahatan, demi terhindarnya kemadorotan. Nah, tapi kadang-kadang
Orang belum memahami kemaslahatannya seperti apa. Contohlah dalam urusan keduniaan ya. Kendaraan roda 2 walaupun di siang hari mesti menyalakan lampu besar, Pak. Itu ada undang-undangnya dan itu setelah melakukan pengkajian berulang-ulang, setelah melakukan studi banding. Walaupun sebagian masyarakat yang belum memahami gitu ya, nah, kehamur-hamur bahan bakar, hamur aki gitu kan berancaan. Kenapa mesti dinyalakan juga? Nah, itu karena ternyata dengan lampu besar dinyalakan, kendaraan yang berlawanan arah lebih waspada. Coba saja Bapak Ibu naik mobil ya, badan nyiap motor mah power itu. Karena motor itu kesenggol sedikit sih. Kalau mobil kan kakinya 4, motor mah. Nah, jadi itu kendaraan roda 2 menyalakan lampu besar bukan untuk dia, tapi untuk kendaraan lain yang ada di hadapan. Nah, jadi ada cerita yang aktual sampai sekarang gitu ya. Di Subang ayah aki-aki tunanetra, tapi kalau berjalan di malam hari dia bawa obor, Pak. Ketika ditanya, Ki, kan aki malolong itu. Sama saja bawa obor, tidak bawa obor juga, teka tingali. Kata si aki mah bawa obornya lain ker aki, ker maneh, bisa nabrak aki, nah gitu. Jadi untuk orang lain gitu ya, supaya tahu ayah si aki gitu, bisa nabrak si aki. Nah, jadi bagaimana kalau ada orang meninggal dunia, dia punya hutang, tapi tidak ada bukti tertulis. Entah tidak mencatatnya karena lupa, atau karena tidak tahu hukum, atau mencatatnya tapi catatannya hilang. Nah, bagaimana nasib orang itu? Nah, kadang-kadang kan kita juga begitu, Pak. Saya teh kehabisan ongkos, pinjam aja lah 5.000 rupiah. Pasti tidak dicatat, Pak. Pasti tidak dicatat. Umumnya di kita begitu. Boro-boro 5.000 kan, besar pun tidak dicatat gitu. Karena itu tadilah, karena kurang semangat mengalami syariat, mengamalkan syariat. Kadang-kadang ada kasus begini ya. Ini punten ke Qoyim Mul Masjid ya. Ada begini. Ada kejadian nyata ini. Teman saya juga guru saya karena saya diajari oleh beliau. Beliau orang Garut, Pak. Tinggal di Linggawastu. Karena ketika sekolah di Bandung, beliau tinggal di Linggawastu. Itu yang tinggal itu Ustadz Wawa, Suryana Hidayat, Ustadz Uus Muhammad Ruhiyat, kemudian Ustadz Dudi Mutakin, itu soulmate-nya ada 5 orang, Pak. Ustadz Hasim, satu lagi, saya lupa lagi satu lagi. Berlima di sana. Nah, yang satu saya tidak akan sebutkan namanya ya, dari Linggawastu itu, hari itu beliau ada tugas jadwal Jumat di Arca Manik. Masjid Asyifa Arca Manik. Sampai sekarang masih ada Arca Manik. Nah, ustadz tersebut hanya bawa ongkos untuk sekali jalan saja. Kenapa? Karena dia punya pemikiran, nah, untuk ongkos pulang kan nanti ada amplop Jumatan, itu pemikirannya itu. Ya datang saja ke sana, duduk saja. Kaget DKM deh, Ustaz, gening ayah di dia Jumatan, mohon sana, jadwal apa? Ustaz mah Jumat payun gitu. Ustaz mah Jumat depan. Ustaz itu ya udah aja gitu ya. Pulang jalan kaki, Pak. Ya, pulang jalan kaki. Dari Arca Manik ke Linggawastu. Makanya beliau itu ya ke DKM itu suka begini, Pak DKM, kalau ada ustadz yang datang kemudian salah melihat jadwal ya, punten di amplopan. Kasih amplop. Bukan amplop saja ya. Bisi nyanak ongkos mung sajalan.
Karena pengalaman beliau begitu, Pak. Nah, atau nanti pinjam gitu ya, pinjam. Namun ongkos gitu ya, 10.000 misalkan. Umumnya pasti tidak dicatat, kiraku Kak Ustadz itu. Ternyata di perjalanan meninggal dunia, kan tidak ada yang tahu. Bagaimana kalau orang seperti itu nasibnya di akhirat nanti? Nah, makanya nanti Nabi menetapkan aturan ya. Kalau ada orang yang memiliki hutang sampai meninggal dunia, dia tidak bisa membayar, tidak ada yang membayarkannya karena ketidaktahuan, ya. Maka nanti di akhirat itu kebaikan dia akan diambil. Akan diberikan kepada orang yang berpiutang. Sesuai dengan jumlah utangnya itu. Nah jadi hati-hati hutang teh. Karena kalau kita tidak bisa membayarnya, pahala kita akan diambil. Karena meminjam lalu tidak bayar, itu kan kedoliman. Dolim banget. Dan banyak gitu ya, dibikin TikTok lah, dibikin video pendek gitu, di kita itu. Orang itu daripada bayar hutang mendingannya gelut. Betul zaman sekarang. Jadi ketika meminjam, pikarunyaun gitu, kayak kucing Anggora. Tapi ketika ditagih, kayak harimau Afrika. Ngereng gitu ya. Banyak kasus. Orang bawa parang gitu. Ditagih, ini yang beri hutang bawa parang. Kemarin saya lihat iseng-iseng saja ada perempuan lagi dipukul kok sampai hidungnya berdarah. Oleh orang yang berpiutang. Nah, dan di kita suka aneh gitu ya. Kalau orang pinjam ke lembaga yang memberlakukan sistem ribawi, taat mereka bayar itu. Kalau pinjam ke Bank Emok coba. Sampai itu kan ada baiatnya. Saya berjanji. Itu kan satu grup, Bu. Ya ada 10 orang. Itu berjanji. Janji gitu. Kalau seorang tidak bisa bayar, yang 9 itu mesti bertanggung jawab untuk membayar. Kan gitu Bang Emok teh. Iya. Emok teh jenis duduk gitu ya. Dan orang banyak yang tertarik. Kenapa? Karena tidak perlu jaminan. Asal alamat rumah aja KTP aja, tidak perlu jaminan. Ke bank ribet ke bank mah. Dan umumnya orang taat bayar ke Bang Emok. Karena kalau tidak didenda, dipinalti. Tetapi ya curhat abdi we, Bu, mungkin Bapak Ibu juga mengalami gitu ya. Saya dulu 97 ada orang pinjam, sampai sekarang Bu belum bayar. Belum bayar sampai sekarang. Dari 97. Nah, jadi orang itu, ini ceritanya, orang itu bendahara panitia kurban. Ada jamaah nabung kurban tuh, tabungan buat kurban. Dia bendaharanya. Lalu teman dari si bendahara ini, anaknya dirawat di rumah sakit. Sudah dinyatakan sembuh oleh dokter dan bisa pulang, tapi mesti bayar dulu. Nah, pinjamlah ke teman saya itu. Dia tidak punya uang pribadi, dipakailah uang tabungan kurban itu. Ternyata terbayar itu teh gitu ya. Ini sementara sapi kena di DP-an. Akhirnya ke saya, Pak Ustadz, ayatnya artos nyalse. Saya bilang, kalau rupiah saya tidak punya. Saya punya real 1.200 sisa umroh itu. Silakan ambil saja yang 1.000 ya. Waktu itu masih 2.500 Bu. 1.000 real tuh 2,5 juta, ambil saja. Terus bayarnya bagaimana? Ya, saya 2008 mau berangkat haji. Pokoknya sebelum berangkat saya minta ini sudah ada. Nah, terus saya bayarnya pakai apa? Pakai real. Saya meminjamkan real, ya bayar real. Itu ya, 2008 tidak ada. Sampai sekarang. Lah salam wala kalam, lempeng we. Orangnya ketemu. Ketemu orang. Dan sekarang
Harga real berapa 1.000? Sudah 4.180 ya, jadi 4 juta lebih. Tapi bukan riba, dan saya meminjamkan real ya bayar real. Yang tidak boleh itu begini, orang meminjam ke kita 2,5 juta dulu ya, 2007. Lalu baru bayar sekarang, bayar 4 juta. Nah, saya pinjam 2,5 juta mesti bayar 4 juta. Kan dulu 2,5 juta itu cukup untuk ditukar dengan 1.000 real. Nah, kalau sekarang mau nuker 1.000 real itu 4,1 juta. Tidak boleh begitu. Jadi kalau pinjam rupiah ya bayar rupiah. Pinjam emas ya bayar emas itu. Ya, pinjam real atau dolar ya bayar real atau bayar dolar. Bapak-bapak zaman baheula nganjuk bala-bala 10 gitu ya. Harga bala-bala berapa? 100 rupiah. Jadi bapak punya hutang 1.000, baru kebayar sekarang. Berapa mesti bayar? Ya 1.000, tidak bisa dikonversi. 10.000 Pak, daya nama harga bala-bala 1.000 hiji. Ya. Nyapan saya mah ngadahar bala-bala nu 10 tahun yang lalu gitu. Bukan ngadahar bala-bala nu ayeuna gitu ya. Makanya orang-orang kalau meminjamkan barang itu, mereka lebih memilih meminjamkan dalam bentuk emas. Itu tidak akan ada yang dirugikan gitu ya. Malah emas mah naik, terus naik. Makanya saya suka berpikir gitu ya, kalau saya jadi Anggito Abimanyu gitu ya, maka orang-orang yang daftar haji itu mending dikonversi ke emas. Emas kan 10 tahun yang lalu 500.000. Antam itu ya, logam mulia itu. Jadi kalau dulu orang booking porsi 25 juta ya, itu bisa dapat 50 gram. Kalau dijual sekarang 50 gram berapa? 50 juta. Sekarang BPIHI berapa? 49,8. Tuh. Daripada diinvestasikan yang keuntungannya sedikit, bisa rugi juga. Mending konversi saja ke emas. Belikan emas gitu. Kalau saya jadi Anggito Abimanyu, ngan mau aya nu percayaeun gitu. Mau aya nu ngangkat gitu ya. Nah, lalu ada lagi hadis begini, siapa yang meninggal dunia dalam keadaan punya utang, maka aku yang akan membayarnya nanti di akhirat. Kata Nabi begitu. Di satu sisi itu ada hadis yang mengatakan nanti dikurangi kebaikannya, pahalanya, tapi di sisi lain ada jaminan aku yang akan membayarkannya. Nah, maka nanti orang yang punya hutang itu ada dua tipe orang. Ada orang yang meminjam dan tidak punya niat untuk bayar. Ada yang begitu? Banyak Pak, yang model begitu. Contoh ya, saya pinjam ke Pak Arlan. Pak Arlan, pinjamnya 2 juta. Dikasih saja gitu. Nah, saya tidak bayar Pak. Karena tidak mau pusing, Pak Arlan tanya, Pak Ustadz, sudah ya, supaya kita bebas, lunas saja. Atau saya teh Pak, atau pura-pura, jangan Pak Haji, jangan, padahal mah atau gitu. Nah, setahun kemudian saya pinjam lagi. Tarlan, pinjam ya 2 juta. Tapi sudah diniatan mual bayar. Ada tahun kemarin gening dibebaskan. Nah, kata Nabi, kalau ada orang meminjam dan dia sudah punya niat sejak awal tidak akan bayar, itu pencuri orang itu. Maling orang itu. Nah, jadi nanti dua hadis ini tidak bertentangan. Kalau ada orang yang meminjam dengan niat memang tidak akan bayar, kadang-kadang orang kayak gitunya kendaraan 3, piknik sebulan sekali, makan di restoran royal, hutangnya saya bayar. Tanya begitu, Bu. Ya ditagih, cekap bilang tidak ada. Nah, jadi kalau orang yang meminjam dan memang punya niat tidak akan bayar, itulah nanti yang kebaikannya akan diambil. Adapun hadis Nabi nanti yang menyatakan aku yang nanti akan membayarnya di akhirat, itu untuk orang yang meminjam punya niat kuat untuk membayar tetapi tidak punya kemampuan untuk bayar. Nah, jadi sekali lagi bahwa perlu ada kehati-hatian. Ada ungkapan hutang bukan mantan. Jangan pernah melupakan hutang. Kalau mantan lupakan, kalau hutang itu bukan mantan. Jangan pernah melupakan hutang.
Ya, itu dulu ya hadisnya, Bangga.